Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi fi suluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu bi nuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qouli ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Wa idza a'ta ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'matihi. Wa idza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aftara minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jadi orang yang hendak beruntung di dunia, beruntung bahagia dunia akhirat, maka pertamanya dia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, apabila dia ditimpa ujian, musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, apabila dapat nikmat, diberi nikmat, wa idza u'tiya wa idza a'ta ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Apabila dia diberi akan nikmat, dia berkata alhamdulillah rabbil alamin. Yang keempat, apabila dia memulai pada sesuatu apa aja pekerjaan yang ada halnya, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, nah yang keempat sudah. Jadi rajin membaca dari waktu ke waktu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah hafal. Apabila dapat musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billah. Ada juga wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu tambahannya minimal istirja, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga setelah innalillahi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ya Allah, beri pahala pada musibah ulun ini dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada yang ini. Nah itu, kalau dapat nikmat alhamdulillah, apa aja tuh syukur daripada Allah. Apabila memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. 4 sudah. Nah, bahagia tuh kita. 5 ini dipakai. Wa idza aftara minhu dzamban. Nah, apabila dia melampaui batas artinya telah melampaui batas melakukan dosa, ai aksara dzamban, yaitunya membanyakkan banyak dosanya, sadiron minhu, yang timbul lantaran dari dirinya sendiri, maka dia qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Makasih. Maka dia minta ampun kepada Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
atau minimal astaghfirullahaladzim, atau banyak minta ampun, atau di dalam hati, ya Allah banyaknya dosa ulun tuh. Nah, yang ianya minta ampun biar sakaranjang sabakul. Napa tuh? Selanjung bacaan istighfar tapi masih aja. Nah, tapi bagus Japang baca aja astaghfirullahaladzim, ada aja kena pengaruhnya, baca dulu. Tapi ulun kada menyuruh, artinya disuruh baca gawi aja kada, artinya baca astaghfirullahaladzim. Tuntung sembahyang sunnah tuh astaghfirullahaladzim, sunat beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun dengan dosa kita bahari, minta ampun yang aku tadi ulun tadi sembahyang, ya Allah banyak macam-macamnya, banyak kada ingatnya. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini kalau orang banyak dosa ngalih husuk beribadah tuh kada kawa husuk, tapi alhamdulillah inya kawa sembahyang, kawa beribadah. Yang dosa benar itu orang yang kada tahu diri. Kada tahu diri itu makan diberi Allah Ta'ala rezeki, hidup diberi kesempatan, berlaku dosa kada langsung diazab, tidak langsung diazab. Ya kada mau aja lagi, kada merasa berdosa. Nah itu ngarannya kada tahu supan. Siapa itu? Kalau ada kata-kata itu orang yang kada tahu menau dosa itu kada ada tergerak hatinya hendak bertobat, sembahyang kada mau kada, pokoknya banyak dosa. Nah itu orang kada tahu supan, kada usah menunjuk orang lain, diri kita masing-masing aja. Jadi nyaman kada berdosa, tidak menambah dosa baru. Hanya bisa orang belajar itu bisa justru karena dapat ilmu, ini aja baik, orang lain kada baik. Seharusnya kalau kita menuntut ilmu nih, kita yang paling kada baik, orang semuaan baik. Tapi bukan kita kada sadar bahwa kita itu diri baik. Yang kada boleh kan merasa, ya kalau merasa itu kada boleh. Pian yakin kalau misalnya ada bisi duit 10 juta, lalu sadarlah bisi duit 10, sadar cuma kada merasa, ya kalau tuh kada merasa bisi duit gitu aja, kada merasa kayak itu aja, bisi ilmu, bisi kemuliaan, bisi ibadah. Amun merasa paling bagus ibadahnya, paling banyak ibadahnya orang lain, jadi kada baik beratan, iya sombong ngarannya jadinya. Lalu menghilangkan sombong tadi, diperbanyaklah membaca istighfar. Idza aftara idza aftara minhu dzamban, apabila keterlaluan daripadanya akan dosa atau banyak dosanya yang timbul dari dirinya, maka inya membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Paling kadang merasa aku berdosa lagi hari ini, kayak itu. Paling kadang merasa, yang ngalih itu kadang merasa berdosa, berzidah kadang merasa berdosa, meninggalkan sembahyang kadang merasa berdosa, malahnya bangga kada sembahyang. Nah ini aku jadinya kada sembahyang, sampai mana muhanya kada sembahyang, sampai Nabi kita sampai dengan Allah Ta'ala, ketemu lagi dengan Allah Ta'ala. Oh, tidak ada makhluk yang bisa melihat zat wajibal wujudnya Allah kecuali Nabi kita sembahyang. Nabi kita siapa diturut mun kada sembahyang? Guru-guru kita sembahyang, orang-orang waras sembahyang semua. Oh ternyata yang kada sembahyang memang kada waras. Nah, jangan kada sembahyang. Lalu astaghfirullahaladzim ini mengakui akan dosa-dosa kita, akan kekurangan-kekurangan kita. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala daikum wa dawaikum,
Handakkah ikam, ujar Nabi, ala adullukum, handakkah ikam kalian semua, maukah kalian semua aku tunjukkan atas penyakit dan obat kalian semua. Handakkah ikam mengetahui, kutunjukakan, kutunjukakan, maukah kalian kutunjukkan penyakit dan obat kalian. Ada penyakit ikam berataan dan ada juga obatnya. Nah, lalu Nabi melanjutkan, inna da'akum, sesungguhnya penyakit ikam berataan itu az-zunubu, adalah dosa. Penyakit tuh, penyakit pian bakorengan, dosa itu dosa kecil tuh. Bakorengan itu dosa kecil, melihati babinian tuh bakorengan aja tuh. Anu bahingusan tuh penyakit tuh. Anu bisul, itu melihati babinian tuh kan dosa-dosa kecil tuh. Tapi jangan dianggap dosa kecil tuh, dari yang itu karena menghalangi. Nah, dosa kecil menghalangi kita nyaman beribadah. Biasa kalau kebuan kita laki-laki, ulun ini mengulang-ulang tuh kada apa-apa, karena ini semuaan di zaman sekarang ini itu nang kayanya dianggap biasa, dianggapnya biasa. Dari di situ akhirnya yang lain-lain menjalar. Penyakit Nabi membadahkan, inna da'akum az-zunubu, atau inna da'akumuz zunubu, inna da'akumuz zunubu, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Penyakit bakorengan, bisul, macam-macam penyakit. Kalau takabur, pehirian, minta duit, cari mama anu mikam di seberang sana, cari anu minta duit awan amat tuh, dengan om amat, minta duit mat. Nah tuh dosa itu leh. Kira-kira kalau pian ada dosa itu, dosalah. Nah, kalau dosa ini kan penyakit, ujar Nabi. Nah, kalau pian bokorengan seawakan, kawalah nyaman awak. Ya kalah. Kawalah nyaman awak, bokorengan aja tuh. Atau penyakit jo kalau tasilahu batis, atau asam urat ngalih berjalan ulun asalnya kada tahu asam urat itu. Lah, kada tahu asam urat. Sekalinya asam urat tuh ngarannya yang batis sakit berjalan. Tapi ada obatnya, obat Cina, harganya 75.000 di situ nih apotek bagus, obat herbal. Supaya tahu bubuannya kan, supaya kau sebenarnya rancak kesian asam urat tuh paling kada seminggu mun kada makan obatnya tuh sehari 3 jam hilang lah, kurang lebih 3 jam hilang anunya itu, dan kada ada dampaknya. Kan ini bagus jadi padahal kan, supaya mau bawa obat Cina ada bagus. Apa ngarannya obat Cina itu? Betakunan on Cina loleng di muka situ, nah yang harus betakunan sih di mana obat anu tuh, obat asam urat tuh. Di apotek dijual tuh asam urat. Nah, ya kalau mesti diobati tuh, kada nyaman. Nah, nangka itu juga kena dosa nih. Dosa kita itu dosa kita kan penyakit, ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Dosa di luar, ada dosa di dalam. Yang kalau menurut pian penyakit di luar itu becorekan, kepala bokorengan, di ketiak ada bisul singgalan nangkai hintalo, nangkai ini ya kalau kawa itu tak tapi sakit jo kalau tuh. Nah, kalau penyakit dalam, yang di dalam-dalam tuh gula, jantung, apalagi hati, nggak terberat kalau itu dosa ganal tuh. Tapi
dosa-dosa yang lahir tadi, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, takabur, sombong tuh, pahirian, tuh dosa ganal tuh di dalam. Jadi ibarat penyakit itu maulah yang bersangkutan gelisah. Nah nangka itu juga dosa. Gawija dosa tadi, andak ya penyakit dia wakpian. Ayo ulun kada mau nyuruh ayo ja andak situ penyakit. Engke apa mandak penyakit? Ulah gawi situ dosa, menyuruh kada. Engke apa rasanya? Sudah juga kalau merasa jadi orang banyak dosa nang kayak apa sakitnya. Masihlah. Maka sudah tahu. Nah diobati ya kalau tuh. Diobati. Obatnya apa? Ujar Nabi, inna da'akumudz dzunubu, sesungguhnya penyakit engkau itu adalah dosa, wa dawa'akumul istighfaru, dan obatnya adalah minta ampun. Nah, maka berbeda istighfar ini, yang menyembuhkan tuh Allah langsung. Kalau kita kan penyakit fisik ini yang menyembuhkan apa? Allah Ta'ala juga, cuma ada dokter, ada bidan, ada itu ya kalau tuh. Nah, kalau istighfar ini langsung ke Allah. Hendak pakai dokter kah minta ampun? Dokternya yang hebat, dokternya kada ada tandingnya Nabi kita. Dokternya mana dalilnya jar? Apa? Summastaghfirillah yajidillah tawwabar rahimah. Ada tuh yang Nabi memintakan ampun ke Allah Ta'ala kayak itu tuh. Datang lawan Nabi memintakan ampun kepada Allah. Nang kayak Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya tuh. Ya kalau tuh abahnya Nabi Yusuf tuh maatur, kena ujar abah Nabi Yusuf, kena aku sa'astaghfirullah, kena aku memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah berkat Rasulullah ampuni dosa ulun. Ya Allah berkat mama abah ulun nah yang baik, ampuni dosa-dosa ulun. Berkat guru ulun. Kayak itu caranya supaya kita kada hebat. Sebab kalau kena dosa diampuni timbul pula ya kalau aku taubat kita nasuha nah hebat kita, makanya diampuni peng tempeleng ya minta ampun itu tuntung diberi ampun, takabur lagi timbul. Maka gunakanlah tadi Nabi, dan selalu Nabi, guru kita, orang tua kita. Makanya apabila orang itu sudah idza aradallahu bi khairin ahlil bait waqqara saghiruhum kabirahum, apabila di rumah tangga itu Allah Ta'ala menghendaki kebaikan di rumah tangga itu, maka yang anum-anumnya mengganalakan, memuliakan, menghormati yang tuha. Jadi kalau pian ada, maka teh guru aja kenapa mencium sidin lebih tuha daripada kita menghormati. Iya kalau tuh dihormati nah. Kenapa ajar mencium orang? Karena menghormati. Nah Nabi kita kayak apa? Nabi kita tuha. Kalau Nabi kita paling tuha, ilmunya tuha, paling mulia Nabi kita. Dihormati, menghormati Nabi tadi, memuliakan Nabi. Kita kan ada apa-apanya lalu menggunakan Nabi tadi. Ya Allah berkat Rasulullah, bi barakati Rasulullah, ampuni dosa ulun. Hanya sudah baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa ya menggunakan Nabi? Yang melajari ikam istighfar itu siapa? Allah Ta'ala langsung kah? Nabi kah? Nabi kita. Kalau yang melajari ikam baik hati tadi kayak apa? Nabi juga. Yang melajari ikam tuh imbah bertobat, kan ikam anak beribadah tuh. Kan orang bertobat kan pasti beribadah. Kalau bertobat berjalan di tempat aja lalu kada memperbuat perbuatan baik, kada bujur-bujur bertobatnya. Siapa yang melajari untuk beribadah? Nabi juga sekalinya. Siapa perantaraan menuju Nabi? Peguruan seorang, guru seorang. Nah berterima kasih lawan guru.
minimal Fatihah dikirimi. Bagus lagi kalau payu tanah banyak, bari duit. Ini kada imbah ada masalah, hanya bapak ada guru ada duit berdiam-diam aja, jadi tahunya banyak duit sekalinya tanahnya tipu orang. Nah ini tempeleng kada nih, imbah nyaman kada membari guru, bari guru. Ya kalau nah dibari, bari guru. Menyenangkan hati guru, bari guru. Jangan dikit bari 4 miliar dibari. Madangi guru 4 miliar. Ada kena waktunya tuh. Nah, bari guru. Supaya kau beribadah sama-sama gurunya juga kada mengharap di situ. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami kada mengharap, jangankan minta balasan, minta ikam menjawab terima kasih aja tuh kada apa-apa. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, artinya masing-masing paham. Gurunya jangan ketujuh minta lawan murid, muridnya paham-paham kayak itu ya. Kalau di Maninjau ini kan orang sugihnya kan sedikit, yang banyak yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, ya kalau paham-paham yang sugihnya ya kalau paham-paham yang sugihnya dibantui masjid. Membantui masjid sama membantui kita. Bila lagi kapan lagi ya kalau jadi tadi dosa itulah penyakit dan obatnya adalah istighfar. Kalau kada kebanyakan penyakit kronis, ya mati hati tadi, keras hati, ngalih menerima kebaikan. Untung-untungnya beribadat banyak dosa tadi. Walaupun ini beribadat, karena masih ada penyakit yaitu dosa tadi, kada nyaman beribadatnya. Kada nyaman kenapa? Dosa banyak. Kada merasakan manisnya beribadah, khusyuknya beribadah. Oh berarti ini aku banyak dosa. Neng kayak apa caranya menghilangkan dosa tadi? Idza aftara dzamban, apabila melampaui batas, inya mengolah dosa, satu aja dosa, ia membuat gelisah tadi penyakit. Lalu obatnya apa? Obatnya adalah istighfar. Ramuannya langsung dari Allah Ta'ala, langsung maampuni. Maka Allah Ta'ala ketujuh banar, senang banar, senangnya Allah Ta'ala terhadap orang yang minta ampun, yaitu sama digambarkan, bukan sama dibayangkan nangka ini. Nah, bebinian sedang menyusui anaknya, lalu pada saat senang-senangnya mencintai menyusui tadi, hilang anaknya. Berapa hari setelah itu ketemu lagi. Nah pada saat ketemu, kebahagiaan bebinian tuh nah pian gambarkan. Nah Allah Ta'ala itu kada ada apa-apanya, Allah Ta'ala lebih senang daripada itu. Saking senangnya Allah Ta'ala. Berarti kan ini obat kontan. Kalau minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun ya Allah. Menangis tengah malam, tiap malam tuh menangis, minta ampun, ya Allah banyak benar dosa ulun. Nah, maakui kesalahan, disambatnya dosanya mulai zaman batu, ya, mulai zaman Nabi Adam, ya, sampai zaman apa tuh Adam Malik, ya kalau sampai zaman Adam Jordan, wahinen ya kalau minta ampun minta ampun. Dosanya yang bahari itu diganangnya. Kalau orang bahari bukan sekali aja minta ampun, padahal sudah diampuni Allah Ta'ala juga. Cuma karena isidin Mbak Adab lewat, begitu lewat di zona pingsan sidin, ibaratnya zona situ pernah masuk di zona itu, mencapai babinian ada mandi 9, ada mandi kucing, ada mandi susu, 3 macam itulah. Saya tahu tuh artinya itu. Ada mandi 9, ada mandi 96 tuh, salah. Mandi 96, ada mandi kucing, ada mandi susu. Nah, karena bubuan ikam kalau anak tahu artinya akan saya jelaskan sesuai dengan di mana tuh di Jakarta. Kalau sudah disambat ngarannya lah Jakarta, karena tahu pian anak ke situ. Guru jar,
bujur guru. Inya kada orang ini orangnya baadab lawan orang, akhlaknya bagus benar. Inya semua bagayaan benar. Cuma nulun bujuri ini bujur guru. Kalau pian hendak di Jakarta ini kan Jakarta Bokuling malihati kadusa, malihati barang masuk barang malihati apa gerang jarulun orang tari bebinian tuh yang sempakanan baku tangan ya kah jam berapa jam 12 guru ini ulun bujulah kada ka situ kalau pengpina kisahnya padahal ke situ sudah kada sumpah kada ada ujar ulun jawab kalau ulun masuk kada apa-apa Pang kalau ulun masuk pas pahartan masuk di situ Teng mati di situ apa kabar kalau pina mati coba-coba melihat apa kabar mati nah tuh ada juga peguruan mau obati bubuhan Singapura beberapa orang tuh diobatinya baadab banar juga dengan gurunya tuh baadab banar guru jar guru ini kan ada niat nak ke mana-mana kita masuk kasino yo pian hendak melihati kasino tuh nang kayak apa hendak ayo tapi kan kada maksiat kan masuk ke situ kan wadah maksiat pang lah melihati orang bejudi nih kasino kelas dunia ayo guru ini tuh lakai mulai kira-kira 100 meter kah berapa meter belum masuk gedungnya itu mulai sudah gurunya siup kada pura-pura sampai dibawa ke ambulan sampai kada sampai masuk garing sampai masuk rumah sakit ke waktu itu memang kada ada nah itu Allah Ta'ala akan ya dipelihara akan. Nah yang sudah terlanjur berdosa, guru itu jangan jadi itu ini jangan-jangan guru nih ahli zina nih bahari ahli minuman nih karena merasa banyak berdosa. Si Idin merasa cukup aja kalau tuh ada orang batato bakas minum ahli zina guru pas ada melihati yang batato yang bano tuh wah bangsat nih datang lagi ke masjid belum tentu juga bertobat kada mau bertobat dalam hatinya cukup aja kalau itu sudah dosa mencaburakan guru tadi ke dalam neraka ya kalau walaupunnya kada pernah berzina kada nah makanya selalu diulang-ulang walaupun dalam penjelasannya nang kakak itu Pang jangan di ulun hanya sekadar tahadus nikmat di antara nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada ulun adalah mulai halus kada pernah meninggalkan sembahyang bahkan sebelum balik walaupun subuh rancak malaur tapi kada berniat meninggalkan. Itu satu. Yang kedua, di antara nikmat Allah Ta'ala kepada ulun kada pernah masuk minuman walaupun setetes. Alhamdulillah, syukur. Di antara nikmat Allah Ta'ala kepada ulun kada pernah berzina seumur hidup. Tapi tahu macam-macam bentuknya itu karena bini ulun 4 lakas jara. Astagfirullahaladzim. Nah kalau lalu merasalah itu merasa kada berdosa, merasa hebat, merasa apa? Jangan disyukuri, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai menghina orang yang ahli zina, ahli mabuk. Kita yang nyata dosa ini minta ampun kepada Allah. Kawalah kita minta ampun kepada Allah kalau kada ke tempat nang kayak ini, kada ke tempat majelis, kada berkumpul dengan ulama. Kawalah kita menangis nah. Kawalah menangis. Kawalah diulah-ulah tangisan ini kawalah diulah-ulah karena kawa pang diulah-ulah amun dasar kita merasa berdosa lawan Allah Ta'ala itu kadang kawa kalau kada dibimbing merasa kita berdosa orang bungul kada pernah merasa berdosa dosanya betuyuk ketawa-ketawa aja di hadapan Allah Ta'ala kada pernah merasa berdosa. Nah bagus kalau jadi obat merasa berdosa lalu bangun tengah malam lalu sorongan menghadap Allah Ta'ala akui dosa kada merasa menetes banyu matanya. Nah itu yang ujar Nabi di akhirat tuh dilindungi orang itu yang kada ada perlindungan orang yang dalam kesendirian nangis menghadap Allah Ta'ala.
menghadap Allah Ta'ala, dalam kesendirian nangis menghadap Allah Ta'ala karena takut dengan Tuhan. Nah, kalau kada ke majelis berkumpul dengan orang soleh, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya, kemana inya bakawal. Amun bubuhan pemabuk dikawalinya, itu juga berbeda dengan ulama atau wali yang diutus untuk bergaul dengan para pemabuk tadi. Amun kita ilmu pas-pasan antara jua hendak membaiki anu jar supaya inya kasihan kembali ke jalan yang benar, jar bubuhan yang pemabuk tuh inya. Nah, batakun adakah orang yang sehat? Ini ada orang berpenyakit, kita memaraki orang berpenyakit tadi, kira-kira maulah inya sehat yang penyakit yang ada kan yang sehat jadi. Nah, kayak itu lain orang memang ahlinya, dokternya, itu pun kada bakal hendak. Gurunya juga menyuruh, ikam tuh diutus tuh ada orang 8 orang situ, nah ahli zina, ahli mabuk, ayo datangi situ, gaul situ, begaul sidin. Karena si begaul di situ, sidin memang ada perintah gurunya, begawi di situ, digauli sidin berataan bakawalan. Akhirnya yang 8 yang itu jadi wali beratan tuh ahli mabuk apa segala, jangan disangka. Nih sidin anu dianggap orang remeh, kada diherani orang. Sidin datangi sidin bubuhan penjudi itu. Tangi sidin duduk, sidin melihati. Kena imbas ajan mas sidin. Habib Husin kada salah, Habib Husin Al-Qadri itu tahu kisahnya. Kena mun ajan umpat sidin sembahyang. Sidin sorangan dulu sembahyang, kena tuntung 4 lagi, akhirnya dibawa sidin bubuhannya itu main kartu 4 juga sidin main kartu. 4 juga sidin. Sampai main aja sih apa-apa, diongkosi sidin, diberi sidin. Sampai kena mulai sudah 4 sembahyang, sampai belajar lawan sidin, sampai jadi murid sidin, sampai jadi orang baik. Tuh memang wali. Ada lagi nih di Samarinda orangnya, sepupu sekali Guru Ja'far Sabran, Abah Hasan Soleh, ada orangnya. Copet orang duit sidin, dicopet lain duit dompet, copet dilihat anunya, itu memang orang memang ditunjuki Allah Ta'ala, dilihatinya bukainya ada KTP sidin. Melihat KTP itu aja sudah, melihat muhasidin aja orang sudah didatangi, akhirnya sampai jadi murid sidin. Copet tobat. Amunnya bakal hendak seorang kadusah dicari tempat-tempat yang kada baik, dihindari, tapi dengan syarat kada merasa lebih baik daripada orang lain, gitu aja. Dihindari tempat-tempat maksiat. Itulah kena penyakit. Jadi kalau sudah banyak dosa, banyak jua penyakit kita. Banyak jua penyakit kita berarti akan gelisah. Ujar Guru Padang, semakin itu yang maulah kita gelisah itu karena masih ada dosa. Disusur ujung tapi ujar sidin, diperiksa diri sendiri akan dosa-dosa kita. Kadusa menggaduhi dosa orang lain. Baik-baik di kampung, jangan ketujuh mencurigai orang, pandiran orang jangan langsung dicap, apalagi di dalam hati. Jangan-jangan si anu ini kayak ini jar, jangan-jangan lalu disampaikan lawan orang si anu tuh maling jar, padahal kada. Jangan-jangan baik-baik hati. Kalau hati kada dibaik, buruk semuaan orang jadi kada baik. Di mana aja ikam andaknya, pindah ke mana aja ikam muhaai. Kayak itu terus tuh. Amun kita kada membaiki diri kita di mana aja tuh. Di mana aja andaknya. Kalau sudah kita bersih batin, ya, ke mana aja andaknya insya Allah bagus terus.
dilindungi Allah Ta'ala aja tuh. Tapi jar aku kemana aja pindah pasti dihiri orang. Wajar kalau ikan bagus. Kalau ikan baik pasti ada yang mahiri. Orang mahiri itu yang sama lawan ikan jua hebatnya. Inya hiri. Sesuai ujar Nabi, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang inya dihiri orang. Kepala biro inya hebat begawi, lalu diangkat orang kepala biro. Ada yang hendak juga jadi kepala biro, dihiri orang. Nah itu dihiri orang. Inya sudah jadi kepala biro, pasti yang hendak ini. Kalau yang hendak ini kada dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk, yang hendak itu alhamdulillah kawalku badahulu, biar aja inya jadi kepala biro. Mungkin aku belum sanggup. Kalau menurut aku pang yang lebih berhak. Cuma Allah Ta'ala lain, pasti ada hikmahnya. Sudah aku ada aja rezeki di lain. Kalau mengejar duit tadi, mengejar karena kepala biro itu mungkin taganal ya, kalau kepala ini taganal gajinya. Padahal kalau dihitung-hitung beda-bedanya paling-paling sejutaan lah. Ya kalau dibanding kepala biro dengan itu paling-paling sejutaan. Tapi harus bulik paling sungsung, datang paling sungsung, bulik pendudiannya. Nah, uyuh pala. Nah, sesuai. Apalagi kalau kepala biro orang Banjar, Bincul kepala biro. Banjar kada bisa nyambat biro kepala biro. Jadi menyadarkan kita akan dosa-dosa tadi itu adalah penyakit. Nabi kan ala adullukum da'akum wa dawa'akum. Hendak aku tunjukkan penyakit dan obat ikam. Nabi itu menyambat itu supaya jadi kita memikirkan. Kalau dosa itu dianggap penyakit, kegelisahan. Nah sekarang diserahkan kepada kita masing-masing, kepada ulun dan kepada kita berataan. Kalau hati kita selalu gelisah, nah itu berarti dosa tuh. Ada juga orang gelisah terus hatinya, selalu kada puas macam-macam, tapi nya kada merasa berdosa, inya bungol, makanya kada merasa berdosa. Kalau kita alhamdulillah wa syukrillah sudah tahu kan, dipadahkan ulama, dipadahkan guru-guru kita, dosa itu bikin kita gelisah. Tahu kita sudah, oh ini aku banyak dosa kalau gelisah. Kalau orang bungul di agama, gelisah ajanya sudah, kada merasa berdosa, kada hendak minta ampun, kayak apa hendak hilang gelisah tadi. Tambah pulang ke dukun, cocok benar. Dukunnya pulang salah prediksi, dan rata-rata dukun sekarang bujur salah prediksi semuaan. Dukun lah salah prediksi, karena berita langit sudah ditutup sejak Nabi lahir. Kada kawal lagi setan mencuri pendengaran di sana, kada kawal lagi mencuri berita tadi. Biasa disampaikan ke dukun, ahli benar dukun bahari, karena kerjasama dengan setan. Wah ini kada kawal lagi, lihat aja pasti banyak salahnya. Dikaramputinya aja pian. Rawahud Dailami wa anni bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Sampai ke sudah waktunya. Oh belum, 33. Ini aja sudah kita beresakan. Minta aja sudah, banyak minta ampun kalau banyak dosa. Banyak istighfar. Jadi kayak apa istighfar dengan salawat kan? Salawat kan fungsinya dengan istighfar juga. Kalau orang berselawat sekali diampuni 10 kali. Istighfar sekali diampuni sekali. Berarti berselawat jangan nengka itu, karena repot, karena akhirnya istighfar dianggap remeh. Istighfar ya juga. Tapi idza aftara, kalau kita melampaui batas baca istighfar. Kalau anteng-anteng aja banyak baca salawat. Ini kada ada
rasanya dalam sebulan ini aku kada melanji, awan bebinian jarang batamuan ya, dengan bini jarang bakalahi, banyak aja baca selawat tuh. Besokan tadi hanya aku menyuntan duit kantor, pulpen kantor ada juga aku ambil. Nah, istighfar tuh minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Boleh kanan gitu orang? Atau hanya berbuat zina tadi, minta ampun tuh, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun bahimat, buju-buju minta ampun tuh dengan Allah Ta'ala. Kalau selama dia tidak minta ampun, selama itu juga penyakit ada lawannya. Selama itu juga, apa itu penyakit? Kegelisahan tadi. Gelisah terus, selama itu juga gelisah terus. Nah, kalau inya tahu menuntut ilmu, makanya gunanya menuntut ilmu, inya berdosa cepat kembalinya. Tapi kalau orang kada tahu, itu rayanya di dalam kegelisahan itu sampai ke mati gelisah terus, akhirnya sampai ke mati di kuburan dipukuli orang. Kalau di dunia dia minta ampun, dibersihkan tadi, ia jadi obat tadi, Allah Ta'ala senang benar, ridho benar. Kalau nya sampai dibawa mati tadi dosa, kalau dosa tadi sampai dibawa mati, maka kayak apa cara membersihkannya? Dua macam membersihkannya. Ada membersihkan melalui orang beriman yang lain. Waktu khatib di mimbar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya minhum wal amwat, yang masih bergerak buka-buka di dunia, berjalan di dunia, artinya yang masih hidup ampuni juga, yang sudah di kuburan amin juga. Nah, tuh. Jadi yang di kuburan itu dapat ampunan dari orang khotbah, dari doa arwah. Allahumma ja'al usil Allah khususan ila man la zaira wa la dzakir. Ya Allah, bacaan kami beratan ni nak haul mama ulun cuma bari ipang jua agasan ya Allah, kasihan bubuan yang kada pernah dikubur nang kayak kucing, kada pernah diziarahi karena inya merasa kada pernah dikirimi, karena bapak dah kada sampai ini nyaman wakana. Bisa yang enak dipukuli tadi diampuni. Bisa aja orang lewat-lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kala ta itu kan doa selamat, ya kala keselamatan selamat doa aja kalau tuh Nabi mengajari. Atau orang kebujuran lewat kubur, astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah dibaca bismillahirrahmanirrahim Fatihah kagak orang kubur? Senang orang kubur itu. Datang coba pian setiap ketemu ulun, atau ulun aja sudah setiap ketemu pian ulun bari pian duit 1 juta paling kada, karena seminggu asa ketemu ulun bari pian melihati ulun aja langsung senang. Ya kalau nangka itu kita ahli kubur lewat di Gunung Jabung, assalamualaikum ahli kubur, bacai bismillah, bacai Fatihah gasan ahli kubur di situ. Ya kalau bawa mobil juga takutan aja kalau pindah didatanginya. Kada apa-apa juga kalau nyaman datangi, cuma berterima kasih aja. Senang ahli kubur itu menyenangkan orang. Yang mati aja disenangkannya, apalagi yang hidup. Banyak-banyak kita manuakan hubungan silaturahim tadi nih. Ini semua menggugurkan dosa-dosa kita. Amun orang kada pernah menuntut ilmu agama, bungul tadi kegelisahan tuh kegelisahannya dibiarakannya. Minta kita insya Allah biar kada tapi berduit kita, kalau sudah dosa diampuni Allah Ta'ala, gembira terus insya Allah rezeki datang. Karena dosa banyak ini. Innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu rezekinya terhalang karena satu dosa yang dilakukan, apalagi banyak-banyak dosa. Makanya ini keberuntungan bagi kita. Ada Nabi kita Nabi Muhammad, berkat berselawat kepada Nabi Muhammad, dosa kita diampuni secara otomatis 10 kali. Allah Ta'ala merahmati berupa ampunan. Nah jadi kalau hendak happy terus, banyaki minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kurang nih happy terus nih, astagfirullah. Rezeki nyaman terus. Orang ke pantai juga. Orang berjalan ke jalan juga. Orang berduit juga. Kenapa si Idin minta ampun terus? Apalagi dasar nyata-nyata dosa sudah di masa lalu. Di masa lalu aku ahli zina, di masa lalu aku maling, di masa lalu aku itu. Lalu kita melihati dosa orang yang sejenis dengan kita.
kedua ini kita mak genjet orang mak anu ikam dasar maling ingati seorang bahari, maka kita kurang sudah menyambati orang karena aku aja banyak dosa, selamat pulang dari menyambati orang. Cukup aja kalau kita satu penyakit besar, dosa besar pernah kita lakukan di masa lalu, cukup aja kalau itu mengunci mulut kita yang berilmu ini untuk tidak menyambati orang. Kada supankah dengan Allah Ta'ala, kita taruhlah malu kita dengan Allah. Oh nih aku dulu ahli zinah nih baharina, ahli zina. Lalu ada orang yang kelakuannya di bawah aku nih anunya, misalnya berpacaran tuh dosa. Kalau aku berzina, apa aku menyambati orang yang berpacar, aku berzina. Oh dulu ini ada maling, aku perampok, apa aku menyambati maling tadi. Oh sama perampok, agama kita kada menyuruh. Oh aku nih bersih mulai halus kada berbuat dosa-dosa, lalu kita menyambati orang berdosa karena maginnya ya takabur masuk. Cukup aja kalau itu mengirim kita ke neraka walaupun kita ahli ibadah. Makanya jangan merasa besar, jangan merasa takabur, supaya penyakit lain jangan umpat. Kalau kita merasa besar, merasa takabur, lalu kita menyambati orang, ghibah, dosa ganal, merasa takabur. Lalu kita merasa takabur, lalu apa? Rezeki kita tahalang karena orang kada ada katuju dengan orang takabur. Tuhan kada katuju. Lalu kita takabur, kada nyaman beribadah orang takabur itu. Harus tadarru orangnya merendah. Nah ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ya dengan pengetahuan yang pas-pasan ini dapat bermanfaat, dapat tak amalakan badataan terutama ulun pribadi. Hadanallahu wa yakum jama'in wallahu muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan abdi nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.